Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Ayu Belinda Yasmin dari kelas angka 21G dengan nomor NIM 03125210110. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi mengenai potensi dan peluang bisnis dari data analitik. Adapun bahasan yang akan dikupas antara lain mengenali tentang data, tipe-tipe data, data dan pengukuran data, variabel, jenis-jenis variabel, dan digital transformation. Mengenai data, sering kita temukan setiap pembahasan pasti memerlukan data, setiap penelitian pasti memerlukan data. Sebetulnya data itu apa sih? Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol khusus, ataupun gabungan dari ketiganya. Data dibagi menjadi dua, yaitu tipe data kategorikal dan tipe data numerikal. Tipe data kategorik adalah data yang digunakan untuk yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif sehingga tidak dapat menerima operasi matematik seperti penjumlahan dan perkalian. Contohnya adalah nama, NIK, NIP, NIM, nama merek dagang, gender, nama lokasi, nomor telepon, dan lain sebagainya. Sedangkan data numerik adalah semua hal yang berwujud nomor atau angka yang bersifat sistem angka, data statistik, atau data yang membutuhkan pengelolaan yang cermat. Data numerikal juga dibagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Data discrete adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung satu persatu. Sedangkan data continue adalah data yang didapat dari hasil pengukuran, tes, kuesioner, ataupun alat ukur lain yang sudah terstandar. Tingkat pengukuran data. Tingkat pengukuran data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kuantitatif, selanjutnya adalah kualitatif. Dalam kuantitatif terbagi lagi menjadi dua data, yaitu data nominal dan data ordinal. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sedangkan data nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Sedangkan data ordinal adalah skala yang membedakan klasifikasi atau kategori berdasarkan tingkatan atau urutannya. Data nominal dan ordinal ini merupakan data kategorik. Selanjutnya adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau bisa juga disebut sebagai data naratif. Dalam data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval adalah skala yang membedakan kategori dengan jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Sedangkan rasio adalah merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya, yaitu skala rasio memiliki nol mutlak dan datanya dapat diperhitungkan, dan jarak antar kategorinya tidak sama karena bukan dibuat dalam rentang interval. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan variabel. Variabel adalah objek yang mencakup segala sesuatu yang ditetapkan untuk diamati atau dianalisa. Variabel penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Dalam variabel terikat atau dependen terbagi lagi menjadi 4, yaitu variabel tujuan, variabel interpreting, variabel moderator, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Contohnya adalah kualitas pelayanan sebagai variabel bebas dan loyalitas konsumen sebagai variabel terikatnya. Lalu di sini ada juga yang disebut dengan variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang bisa berpengaruh sebagai variabel yang memperkuat atau melemahkan hubungan yang ada pada variabel bebas serta variabel terikat. Kemudian ada juga yang namanya variabel kontrol.
Variabel ini adalah variabel yang sifatnya konstan dan bisa dikendalikan. Dalam sebuah penelitian, variabel kontrol memiliki peran sebagai pembanding. Selanjutnya, ada variabel intervening. Adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel intervening juga merupakan variabel yang berfungsi untuk menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat atau hubungan berpengaruh dan tidak terpengaruh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai digital transformation atau perkembangan digitalisasi. Perkembangan ini ada di beberapa bidang. Saya akan mengambil contoh untuk 2 bidang, yaitu di bidang telekomunikasi dan di bidang asuransi kesehatan. Kenapa saya mengambil contoh ini? Karena menurut saya ini adalah yang paling dekat dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Sebenarnya apa sih pengaruh perkembangan digitalisasi di bidang-bidang tersebut yang sudah saya sampaikan? Yang pertama ada di bidang telekomunikasi. Perkembangan data digitalisasi antara lain dapat membantu di beberapa bidang, yaitu di bidang sales dan marketing analytics, di customer analytics, dan di operation analytics. Kenapa bisa membantu? Karena dengan data-data yang terkumpul dalam data platform, untuk bagian sales dan marketing analytics bisa melihat atau memforecast salesnya, terus juga menyuarakan campaign dari brandnya, lalu juga bisa melihat billing, tagihan seperti itu ya, lalu juga bisa melihat revenue atau pendapatan dari produk yang dipasarkan. Kalau dari sisi customer analytics atau analisa customer seperti itu ya, kita bisa melihat customer lifetime value, lalu kita juga bisa melihat customer segmentation, kita bisa membedakan target pasar yang lebih tepat seperti itu, dan juga kita bisa melihat customer dan subscription-nya melalui data platform tersebut. Lalu untuk bagian operation analytics, di bagian ini mereka bisa memanfaatkan data yang terkumpul di data platform untuk mengecek, memeriksa seperti itu ya, tentang network dan traffic, tentang jaringannya, lalu juga tentang produk dan services seperti itu, apa yang bisa ditambah gitu ya, ada pembaruan apa dari data platform yang berhubungan dengan customer analytics tadi, apa sih maunya customer seperti itu. Lalu bagian operation analytics dengan menggunakan data tersebut bisa mengembangkan produk baru sesuai dengan yang diinginkan oleh customer seperti itu. Lalu untuk di bidang insurance atau asuransi kesehatan bisa dilihat di sini untuk bagian-bagiannya ada predictive analytics dan operation analytics. Sebenarnya kurang lebih sama, tapi kalau untuk predictive analytics itu lebih melihat sebagai masa depannya itu akan seperti apa jika kita tahu nih customer tuh butuhnya apa gitu. Di predictive analytics ini kita dapat memanfaatkan si data platform tadi untuk melihat customer lifetime value, terus mungkinkah ada indikasi fraud seperti itu ya, lalu risiko-risiko apa sih yang akan muncul di kemudian hari dengan data customer yang sudah kita miliki. Lalu itu juga bisa melihat customer segmentation untuk menetapkan target pasar lebih tepat, dan kita juga bisa merekomendasikan engine seperti itu. Jadi kayak kita bisa lebih tepat sasaran seperti itu ya. Lalu di bagian operation analytics, mereka akan memanfaatkan data-data tersebut untuk mendapatkan exclusive information. Lalu juga kita bisa melihat nih potensi-potensi nasabah yang dapat menjadi membership. Lalu kita juga bisa mengkontrol transaksinya melalui data yang akan dikembangkan.
lalu kita akan bisa memberikan pelayanan yang baik sesuai seperti itu ya. Lalu kita juga bisa memproses klaimnya mereka dengan tepat karena sesuai dengan data yang sudah tersaji dan dapat diolah lebih lanjut. Lalu kita juga bisa melihat performance dari bisnis kita tuh seperti apa, apakah sudah sesuai, apakah perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh pembanding berapa lama sih waktu yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia di internet. Di sini ada tahun 2020 dan tahun 2021. Bisa dilihat ini adalah estimasi dari jumlah data yang terbuat di internet dari beberapa platform sosial media, antara lain ada YouTube, ada Instagram, ada LinkedIn, ada WhatsApp dan Messenger, lalu ada Spotify, lalu ada Tinder juga, email, TikTok dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya setiap harinya orang-orang di dunia pasti mengakses platform-platform tersebut untuk sekedar mendaftar ataupun mereka juga membuat konten seperti itu ya, seperti share story, share feeds, dan upload video atau menonton video seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita memiliki total populasi kurang lebih 272 juta jiwa dan dengan smartphone yang terkoneksi sebesar 338 juta kurang lebih. Dengan penggunaan internet 175 juta dan pengguna sosial media aktif sebanyak 160 juta. Berarti ini kurang lebih hampir 50% sudah menggunakan smartphone dan juga sudah menggunakan sosial media secara aktif di Indonesia. Sedangkan untuk aktivitas e-commerce sendiri di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 93% masyarakat kita tuh senang mencari informasi untuk misalkan ada kebutuhan tapi belum sampai tahap membeli. Lalu mengunjungi toko retail online ya seperti Shopee atau Tokopedia, itu tuh 90% dikunjungi sama semua masyarakat yang menggunakan internet aktif. Lalu membeli produk online sebesar 88%, lalu membeli lewat laptop atau PC sebesar 25%, yang paling banyak adalah membeli lewat HP atau tab sebesar 80%, karena lebih singkat, lebih ringkas. Biasanya kan di handphone itu sudah terkoneksi dengan m-banking, lalu kalau misalkan kita mau top up itu lebih gampang dan lebih mudah. Sedangkan kalau di laptop atau di PC kendalanya adalah harus standby juga di handphonenya seperti itu. Sedangkan untuk penggunaan produk finansial ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah rekening bank sebesar 48%. Masyarakat Indonesia sudah memiliki rekening bank. Lalu kartu kredit sebesar 2,4%. E-money atau uang elektronik sebesar 3,1%. Dan membeli atau pembayaran secara online sudah sebesar 11%. Bisa dilihat di sini persentase untuk kartu kredit dan nilai belanja online. Untuk kartu kredit sendiri lebih banyak digunakan oleh pria dengan persentase 3,1, sedangkan untuk belanja online sendiri lebih dimayoritaskan oleh wanita sebesar 13%. Sebenarnya apa sih penyebab perkembangan data yang sangat pesat gitu ya? Penyebabnya antara lain adalah explosion of data. Jadi semakin lama, semakin seiring berjalannya waktu,
data itu semakin bertambah jenis-jenisnya, lalu cara mendapatkan data tersebut, lalu ada perubahan teknologi yang sangat baik dan cukup pesat juga yang bisa menyebabkan perkembangan data yang ikut melonjak pesat. Lalu juga ada competitive pressure, yaitu rasa bersaing yang sangat besar seperti itu ya. Jadi mereka merasa ketika mereka sudah mendapatkan data, mereka harus bagaimana caranya untuk dapat mengembangkan data ini agar menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya. Lalu kita masuk ke pembahasan data mining atau penggalian data. Data mining adalah sebuah proses komputasi yang untuk mencari patterns di besarnya datasets yang melibatkan beberapa metode, antara lain machine learning, statistik, database system, dan artificial intelligence. Tujuan dari data mining tersebut adalah untuk mengekstrak information atau memindahkan dari data set dan di-convert menjadi struktur yang lebih dimengerti untuk penggunaan kedepannya yang lebih lanjut. Adapun proses data mining, yang pertama adalah himpunan data atau pemahaman dan pengolahan data. Dalam proses tersebut ada data pre-processing, yaitu data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation. Lalu lanjut ke tahap yang kedua, yaitu metode data mining. Pilih metode yang sesuai dengan karakter data. Ada estimation, prediction, classification, clustering, dan association. Selanjutnya masuk ke tahap pengetahuan. Dalam tahap ini kita memilih lagi pola yang mau diambil seperti apa, model seperti apa, rumusnya seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah kita melewati tahap tersebut, kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu evaluation. Itu untuk memastikan atau mengevaluasi proses pengambilan data yang tadi itu sudah sesuai atau belum, sudah akurat atau belum, dan sudah bisa digunakan atau belum. Selanjutnya bisa kita lihat, ini adalah data science process. Di sini ada 3 bagian, yaitu production refinement, business understanding, dan advanced prototyping. Kalau kita lihat dari proses ini adalah intinya data tersebut akan diolah dan akan terus di-develop seperti itu ya, karena bisa dilihat nih awalnya adalah data tersebut akan dievaluasi apakah sudah bisa digunakan untuk kepentingan bisnis. Lalu dari situ kita akan masuk ke business understanding. Jika sudah bisa melewati tahap itu, akan masuk ke data understanding, lalu masuk ke data preparation, lalu masuk ke modeling, evaluation. Jika ada revisi, kita akan develop lagi. Lalu kita akan modeling, monitoring, and retraining. Jadi kita akan menyesuaikan lagi apa yang sudah kita develop. Lalu akan masuk ke business understanding. Seperti itu cycle-nya. Lalu kita akan masuk ke big data. Apa sih big data itu? Big data adalah sebuah unstructured large set yang berasal dari beberapa sumber seperti itu. Lalu apa sih impact atau pengaruh big data dalam bisnis? Dengan menggunakan big data, para perusahaan itu dapat menawarkan improved customer service yang mana bisa membantu untuk menaikkan keuntungan, lalu menambah customer experience yang menjadi goals beberapa company,
sangat primary ya, goals itu untuk mencapai customer experience yang sangat memuaskan. Dan beberapa goals lainnya yaitu mencapai target marketing yang sesuai, terus juga mengurangi biaya dan mengimprove efisiensi dari proses yang sedang berjalan. Seperti itu. Kira-kira sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.